Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Husnmawarti, NIM M3188036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Freelancer, Modul Freelancer, dan Pembayaran. Pada sistem informasi freelancer terdapat 3 aktor, yaitu aktor admin, klien atau pencari jasa, dan freelancer. Pertama-tama kita akan login untuk ke aktor klien atau pencari jasa. Nah, kita masukkan email dari klien atau pencari jasanya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini merupakan dashboard dari pencari jasa atau klien. Nah, dalam dashboard ini ada beberapa menu, yaitu untuk buat project, pembayaran, status order, dan review, kemudian ada menu daftar freelancer. Kita akan coba untuk membuat project baru. Setelah membuat project baru ini, kita isi beberapa form. Yang pertama adalah nama projectnya, misalnya adalah web profile suatu perusahaan. Kemudian kita beri keterangan, misalnya kemudian kita beri durasi pengerjaannya, misalnya 4 minggu. Kemudian kita upload file dari dokumennya, misalnya kemudian kita pilih filenya. Misalnya untuk dokumennya kemudian kita submit. Nah, akan muncul error kalau submit sudah berhasil. Kemudian dari sini kita akan cek harganya. Nah, harganya sudah muncul yaitu 2 juta. Kemudian di sini ada pilihan untuk apakah mau diupdate ordernya atau bisa untuk dibatalkan. Nah, terus kita langsung saja untuk ke transaksi. Nah, di sini adalah kita masuk setelah membuat project, setelah selesai membuat project, kita akan masuk ke menu pembayaran. Di sini kita harus mengunggah bukti transaksi atau pembayaran terhadap project yang kita ajukan. Di sini kita bisa melihat detail dari ordernya yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita akan unggah bukti transaksinya. Kita di sini pilih bank, misalnya kita akan mentransfer ke bank, misalnya Mandiri. Kemudian kita unggah bukti transaksinya, bukti transfer 1. Kemudian kita unggah. Nah, pembayaran berhasil. Selanjutnya ketika pembayaran berhasil, maka di bagian belum bayar ini kosong. Kemudian kita bisa melihat pembayaran yang kita lakukan tadi ke riwayat pembayaran. Nah, ketika kita sudah membayar tapi dari admin belum menerima, belum meng-ACC, maka status transaksinya adalah pending. Kemudian kita juga bisa mencetak transaksinya atau invoice-nya. Kemudian ketika admin sudah meng-ACC, maka statusnya akan berubah.
Sekarang kita akan pindah ke bagian admin untuk mengakses dari pembayaran yang dilakukan. Sekarang kita akan masuk ke bagian admin untuk mengakses untuk pembayaran yang dilakukan oleh klien tadi. Kita login terlebih dahulu untuk admin. Masukkan email dari admin. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Ada tampilan di dashboard admin. Kemudian di sini kita akan melihat dari daftar transaksi. Nah, ini ada daftar transaksi yang terakhir kita lakukan tadi, yang statusnya adalah pending. Di sini apabila kita sudah menerima bukti transaksinya, kita bisa download bukti transaksinya di sini. Kita bisa mengubah statusnya menjadi berhasil, karena kita sudah menerima bukti transaksinya. Kemudian kita simpan perubahannya. Kemudian di bagian klien atau pencari jasa, maka statusnya akan berubah menjadi berhasil. Nah, statusnya sudah berubah menjadi berhasil. Kemudian setelah statusnya berubah menjadi berhasil, maka project yang tadi dibuat oleh klien atau pencari jasa bisa muncul di bagian dashboard dari freelancer. Sekarang kita lockout dari klien atau pencari jasa, kita beralih ke bagian freelancer. Kita login untuk freelancer. Nah, ini adalah project yang tadi dibuat oleh klien, tertampil di bagian cari project. Kemudian dari sini tertampil detail dari project-nya. Kemudian kita bisa pilih untuk menerima project tersebut. Ketika kita mengambil project tersebut, maka akan beralih ke bagian progress project. Nah, di bagian progress ini kita bisa melihat detail ordernya. Di sini kita bisa mengupload hasil dari project-nya. Kita ini bisa mendownload file yang tadi diunggah oleh klien, detail dari project-nya. Kemudian kita bisa mengupload file hasil kerja kita di sini. Misalnya kita proses pengajuan freelancer, kemudian kita submit. Project yang tadi dikerjakan oleh freelancer sudah kita upload. Kemudian di sini hilang, ketika nanti ada permintaan revisi maka akan muncul di sini. Selanjutnya kita coba untuk melakukan revisi.
Nah, di status order, di sini adalah project yang terakhir tadi kita buat. Kemudian di sini status yang sudah dikerjakan freelancer, bayarnya berhasil. Kemudian di sini kita bisa melihat detailnya. Ini adalah dokumen dari pengajian freelancer kita download. Ini adalah dokumen dari pengajian freelancer yang bisa kita download. Kemudian jika kita tidak mengajukan revisi, maka kita bisa mengklik finish, tapi ketika kita akan mengajukan revisi, kita bisa mengklik revisi. Nah, di sini kita bisa memberikan durasi pengajian revisinya berapa minggu. Misalnya kita 2 minggu, kemudian kita bisa menulis pesan revisinya apa saja. Misalnya, kemudian kita menyimpan perubahan. Nah, revisi hanya bisa dilakukan 1 kali, maka ketika kita sudah mengklik revisi, maka kita akan bisa mengajukan revisi lagi. Dan status ordernya akan berubah menjadi sedang proses revisi. Kemudian nanti di bagian freelancer akan muncul order yang harus direvisi di bagian revisi. Kita logout, kita balik lagi untuk ke bagian freelancer. Permintaan revisi yang dari klien sudah muncul di sini. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari revisinya. Catatan revisinya adalah fitur kurang. Kemudian kita bisa mengunggah hasil revisinya. Hasil revisi 1. Kemudian kita submit. Nah, file order permintaan revisinya hilang. Kemudian kita bisa kembali lagi ke bagian pencari jasa untuk melihat apakah ada perubahan. Nah, di bagian status order, kita status ordernya sudah berubah menjadi sudah dikerjakan freelancer, dan kita bisa melihat detailnya. Di sini ada file hasil revisi freelancer, kemudian kita bisa mengklik finish. Nah, ketika order sudah diselesaikan oleh freelancer dan si penjajah jasa sudah mengaksesi bahwa iya proyeknya sudah selesai, maka di bagian admin bisa melakukan pembayaran ke freelancer. Di sini akan muncul yang tanggal transaksinya tadi, kemudian kita bisa mengajukan pembayaran ke freelancer, di mana kita membaginya untuk payment freelancer adalah 90% dari nominal transaksi. Kemudian kita bisa mengunggah bukti transaksinya. Nah, transaksi berhasil. Selain itu, di bagian
klien atau penyedia kita bisa memberikan review kepada freelancer. Nah, di sini kita bisa memberikan review. Kita beri ratingnya dari 1 sampai 5, misalnya 4. Kemudian kita tulis komentarnya. Kita save. Nah, mari kita lihat di bagian freelancer. Nah, di bagian review sudah muncul reviewnya bintang 4 dan komentarnya cukup bagus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.